Dewi Asmara, dari manakah Firaun masih Sebenarnya ini saya baru bikin kopi Pak, dan kurang asik aja ya kalau ngopi kok tidak sambil ngobrol gitu. Jadi konten ini hanya berisi suatu obrolan bapak-bapak dan bukan konten edukasi atau apa gitulah. Ya nggak penting-penting amat juga. Tapi bolehlah sebagai ngisi waktu luang dan hiburan kita ngobrol bareng ya. Nah, saya mulai dari kata mutiara Jawa. Jadi di dalam sastra Jawa itu ada istilah urip mung sakderma nglampahi, yang artinya hidup tinggal kita jalani. Semua sudah diatur Tuhan. Manusia hanya menjalankan rencananya. Kira-kira begitu artinya. Nah, beberapa hari yang lalu sebelum hari ini Pak, saya nggak kepikiran tentang kata-kata itu. Tapi karena ada kebaya merah, akhirnya saya jadi kepikiran. Dari kepikiran hal itu, akhirnya jadi konten ini. Sebelumnya saya cerita dulu Pak. Jadi gini, saya kan nggak main FB, Facebook itu, Twitter, TikTok, Instagram juga kadang-kadang bukanya. Cuma buka YouTube, lihat Jisoo main gitar. Dan itu sebentar, terus saya skip lagi. Tapi kemarin, waktu saya pulang, istri saya tanya sama saya, Pak, ada yang viral di TikTok. Bapak tahu nggak ada kebaya merah? Ya saya jawab nggak tahu lah, punya TikTok juga nggak. Malamnya habis isya ngopi bareng ceritanya sama perkumpulan bapak-bapak muda. Nah ceritanya juga sama, cerita tentang kebaya merah. Dan disitulah diperjelas konsepnya bahwa itu adalah konten pornografi si kebaya merah itu, dan dibuat oleh seseorang yang memakai kebaya merah, gitulah ceritanya. Lalu apa hubungannya dengan kata mutiara Jawa tadi yang katanya hidup tinggal kita jalani? Nah gini, kan dari bapak-bapak tadi nggak semuanya tahu tentang kasus si kebaya merah itu, termasuk saya. Jadi dari salah satu bapak-bapak tadi, sebut saja namanya Pak Prasetyo, berkata kepada saya, Pak Wafi pasti mau cari videonya ya nanti. Nah gitu, lalu saya jawab, lah kok gitu sih? Nah, seperti itulah kira-kira jawaban saya. Nah singkat cerita jam 9 atau jam setengah 10 malam itu saya pulang. Dan sesampainya di rumah, pertanyaan dari Pak Prasetyo itu masih terngiang-ngiang di kepala saya. Dari pertanyaan itulah saya menemukan sesuatu yang sangat berharga. Berharga sih menurut saya, nggak tahu menurut bapak-bapak sekalian di sini. Nah, jadi di dalam pertanyaan itu memunculkan dua pilihan jawaban. Yang pertama, nggak usah cari videonya, dan yang kedua, cari videonya. Nah, di sini saya kembalikan ke kata mutiara tadi ya. Hidup tinggal kita jalani. Semua sudah diatur Tuhan, manusia hanya menjalankan rencananya. Saya ingat kata guru ngaji saya dulu. Tuhan menciptakan segala sesuatu pasti punya manfaat yang baik untuk manusia. Jadi, rencana Tuhan atau aturan Tuhan, semuanya itu pasti untuk kebaikan manusia. Nah, karena aturan dan rencana Tuhan itu baik, maka mustahil Tuhan memberikan jalan yang tidak baik untuk manusia. Kita kembali ke dua pilihan tadi, antara mencari videonya atau tidak mencarinya. Kalau misal saya mencarinya, apakah itu termasuk bagian dari rencana Tuhan? Atau misalnya saya memilih tidak mencarinya, apakah itu termasuk rencana Tuhan juga? Dan perlu diingat, setiap pilihan ada akibatnya sendiri, atau dalam istilah Jawa juga ada namanya ngunduh wohing pakerti. Kalau bahasa hari ini namanya hukum sebab akibat, hukum kausalitas, ya pokoknya itulah. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, sebelum memilih mencari video kebaya merah, tentu saya harus pikirkan akibatnya. Jadi saya cek nih, cari di Google atau di buku-buku, petik efek nonton video begituan, dan hasilnya banyak sekali. Bisa kalian cek sendiri, dan semuanya nggak ada yang positif. Ya kebanyakan itu ya negatif semua. Jadi kesimpulannya dari obrolan singkat ini adalah ketika kita berkata hidup tinggal kita jalani, semua sudah diatur. Maka sebelum berkata itu perlu kita ingat bahwa menjalani hidup adalah buah dari pilihan yang telah dipertimbangkan melalui kata hati. Kenapa kata hati? Karena hati akan berkata baik kalau itu baik dan berkata buruk kalau itu buruk. Kita sendiri yang bisa menilainya, bukan orang lain. Nah, untuk selanjutnya kata hati bahas nggak ya? Membahas tentang kata hati. Apakah hati itu berkata-kata? Bagaimana cara mendengarkan kata hati?
asmara teruna